Mungkin ada orang tua, sederhana kehidupannya. Ternyata pejabat, bukan di gubernur, bukan di pengusaha, tapi berhasil dia didik anaknya dalam bentuk agama. Sederhana kehidupannya, tapi terangkat derajatnya karena perlakuan anaknya. Hadirin wal hadirat sidang jamaah tarwih yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, tidak terasa waktu Ramadan terus berjalan, dan waktu hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki malam yang ke-8. Artinya bahwa puasa kita sudah kita terlewatkan sepekan atau 7 hari lamanya. Mudah-mudahan insya Allah puasa kita ini terus berjuang, dan insya Allah mudah-mudahan kita selamat nanti sampai di hari raya Idul Fitri. Dan mudah-mudahan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala bagaikan kita bersih dari noda, bersih dari dosa, khilaf, sehingga insya Allah kita keluar dari Idul Fitri ini dalam keadaan bagaikan dikeluarkan dari perut ibu. Hadirin wal hadirat sidang jamaah tarwih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika nanti jasad ini diantar ke tempat peristirahatan yang terakhir ke liang lahat, maka seluruh keluarga dan yang akan mengantar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 yang akan mengantar. Pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah keluarganya, sanak dan keluarganya. Yang kedua adalah hartanya. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah amalnya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 itu akan pulang, 2 tinggal yang 1. Apa yang akan pulang? Anak dan cucunya. Betapapun sayangnya anak kepada kedua orang tuanya, tapi ketika meninggal tidak akan pernah bakalan menemani tidur di alam kubur. Pasti lesu kubolana, pasti pulang ke rumahnya. Betul? Betapapun sayangnya cucu terhadap neneknya, tapi ketika meninggal neneknya tidak akan pernah bakalan menemani tidur di alam kubur. Pasti dia akan pulang. Terkait dengan anak dan cucu dan keturunan, itu akan menjadi tanggung jawab besar nanti di akhirat kemudian. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika diperjalankan perjalanan Isra Mi'raj, dia sempat melihat isinya surga dan sempat melihat isinya neraka. Karena salah satu daripada maksud dan tujuan itu diperjalankan Rasulullah linuriyahu min ayatina, karena ingin memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Ternyata cocok. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat diperlihatkan isinya surga dan isinya neraka, ada yang dilihat oleh Nabi. Seorang orang tua diperiksa hajinya mabrur, diperiksa sedekana liwa igana, diperiksa bereja makna, rajin ke masjid. Diperiksa tahajudnya, wow, luar biasa. Ngajinya 30 juz. Ketika pada saat itu kata malaikat, wahai hamba Allah, wahai fulan bin fulan, silakan engkau masuk ke dalam surga, pintu manapun kau suka. Setelah ingin melangkahkan 2 kali 3 langkah, pada saat itu langsung ada suara yang berkatakan bahwa, malaikat, tahan dulu itu bapak. Nah, tahan dulu itu bapak. Kenapa memang ini? Ini bapak kuakui dia rajin ke masjid. Ya, dia baca Al-Quran 30 juz. Cocok. Kuakui rajin berjamaah di masjid. Terus. Tapi malaikat, ketika di dunia saya ini adalah anaknya. Terus kenapa? Malaikat,
ada kewajiban-kewajiban ketika di dunia, dia tidak laksanakan perintah itu. Dia tidak laksanakan amanah itu. Karena amanah itu saya lalai, maka demi Allah hari ini saya akan memintai pertanggungjawaban. Nauzubillahi min zalik. Gara-gara anak menuntut, gara-gara itu pula orang tua ini dikembalikan, disiksa dulu di dalam api neraka. Nauzubillahi min. Nah, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati ki idi bapak hati-hati ki idi ibu yang diberikan amanah oleh Allah, ada anak tak dijaga baik-baik, karena demi Allah anak itu adalah merupakan amanah. Yang amanah pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Maka apakah amanah tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 hak orang tua terhadap anaknya. Yang pertama, wa yusinu ismuhu, memberikan nama yang baik. Nama yang baik itu kalau laki-laki diberikan Muhammad, kalau perempuan mengikuti nama-nama istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keturunan-keturunannya, cucunya dan anaknya. Jadi kalau kita kasihkan nama anak Pak, sebaiknya ada nama-nama Muhammad di awalnya atau nama-nama Abdul di dalamnya. Atau dalam hal ini nama yang kita kasihkan kepada anak tak ada unsur doanya. Ya, contohnya Abdurrahman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dia menjadi hamba Allah yang mengasihi, supaya dia sayangi temannya. Segala sesuatu insya Allah ada makna di dalamnya, dan di setiap nama-nama Al-Quran yang kita kasihkan, di setiap disebut namanya anak tak, insya Allah dapat pahala. Kenapa? Nama Quran kita kasihkan. Pertama. Yang kedua, apalagi itu wa yu'allimul qira'atul Quran, mengajarkan tentang ilmu agama, mengajarkan tentang Quran, mengajarkan tentang agama, insya Allah itu akan menjadi modal bagi kita orang tuanya. Bapak Ibu, halo Pak, minta maaf, kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi pejabat. Betul? Pasti lumrah nih. Ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi gubernur. Ya, tidak dilarang jadi gubernur. Ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi camat. Tidak dilarang jadi camat. Tapi bagusnya berbangga juga dan bersyukur juga kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran, apalagi dia hafiz Quran. Modal bagi orang tua. Kenapa? Ketika pada ritu umpamanya disuruh anak tak pergi mengaji, nah pergi kau mengaji, masuk kau di TKTP Akuba, masuk kau di pondok pesantren, dia hafal Bismillah, dia hafal surah Al-Fatihah. Nah tiba masanya ajal orang tua, mati kurang persiapan. Ditanya dalam kubur, man rabbuka, tidak bisa dia jawab. Ditanya dalam kubur, man nabiuka, tidak bisa dia jawab. Pada saat itu ada anaknya mengajikan, dia bacakan surah Al-Fatihah, dia bacakan surah Yasin, dia bacakan Qul Huwallahu Ahad, dia bacakan Qul A'udzu Birabbin Nas, dia niatkan kepada orang tuanya. Pada saat itu Nakir bertanya, Munkar, siapa tuh mengaji di dunia? Nabi bilang Nakir, anaknya yang kusiksa orang tuanya sekarang. Nabi bilang Munkar, kalau begitu hentikan penyiksaan, barak kanannya pintar baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, hebat naropa narikungkan tak macam mengaji. Makanya saya paling utamakan, semangati anak tak mengajinya mu dulu. Betul? Ini kadang orang tua kalau persoalan agama selalu memundur ke belakang. Tapi kalau persoalan umum selalu memaju ke depan. Les matematika, les bahasa Inggris, nah bayar 500.000 per bulan, tidak ada menunggak. Sekalinya TKTPA 20.000, menunggak 7 tahun. Umpama. Ya? Nah ini modal Pak. Coba makin lihat Pak. Ada orang tua, kaya, dihargai, dicium tangannya. Sangat dihormati ketika di luar. Tapi terhina karena perlakuan anaknya. Magai, anaknya mungkin paksiat. Mungkin ada orang tua, sederhana kehidupannya. Ternyata pejabat, bukan di gubernur.
bukan di pengusaha, tapi berhasil dia didik anaknya dalam bentuk agama. Sederhana kehidupannya, tapi terangkat derajatnya karena perlakuan anaknya. Coba maki palia yang bertugas. Weh, subhanallah. Imam Tarwi, anak muda yang imam witir. Mana itu? Mana imam witir ini? Hilang. Ada di belakang toh? Subhanallah. Itu imam witir yang pertama itu. Siapa namanya itu? Luksi. Hafiz. Weh, subhanallah. Bagus suaranya, masih sangat muda. Weh, bangga pak orang tuanya. Hafiz, mana Hafiz? Ada bapak toh? Kau punya bapak mana? Mana bapak? Ada di belakang. Masya Allah. Bapaknya mungkin ya. Mana bapaknya? Ada Ji? Di mana bapaknya? Di Mondrewi. Agak naurusu. Weh, subhanallah. Coba Haji Samsir, pernah tidak Pak? Kita berpikir ada anak-anak ada yang seperti ini. Pernah kita tidak berpikir ada anak-anak yang pintar ngajinya. Pernah kita tidak berpikir Pak kita punya anak yang soleh. Pernah kita tidak berpikir anak tak pintar azan. Kalau bukan karena kecenderungan dalam bentuk agama, kalau bentuk dalam bentuk binaan, demi Allah, itu akan menjadi tanggung jawab kita nanti di akhirat kemudian. Bapak boleh ahli tahajud, bapak boleh pulang balik tanah suci Mekah umrah dan haji. Tapi demi Allah ketika kita punya tanggung jawab terhadap anak, ngajinya tidak beres, demi Allah bapak akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Suami akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi itu Pak. Jadi kalau tidak mau pusing, kasih masuk saja di pondok pesantren, aman dan terkendali. Bukan mau dibilang, tapi motivasi buat kita semua Pak, motivasi. Dorongan bagi orang tua. Tunggu dulu Pak, Yeroriolo Romai. Kalau bercerita kita tentang Pak kehidupan besar tanggung jawabnya, anak-anaknya akan menjadi sukses. Tapi belum tentu dia sukses sampai nanti di akhir kemudiannya. Makanya itu anaknya Pak, menurut Andre Guruta, Duan Rupa tuh. Menurut ulama Pak ada dua macam itu anak. Pertama ada anak hanya dunia, ada tong anak dunia sampai di akhirat. Pertanyaanku buat Bapak, mana mau kita pilih? Anak dunia atau anak dunia sampai akhirat? Mana? Kenapa nalobet? Anak dunia sampai akhirat. Mana anak dunia? Mungkin kaya, luar biasa usahanya, Pertaminanya, tapi korupsi. Ada nih tersangka itu. Ini karena tanda bersyukur itu. Kenapa? Paham agamanya tidak bersyukuri. Dan itulah manusia de gagas syukuruna. Melo ise di bolana, melo na paganda dua. Telu bolana, melo na paganda pa. De gagas syukuruna rupa tawe. Tidak ada syukurnya itu manusia. Dan hilapnya pasti terjadi seperti itu. Makanya bagaimana kita gantungkan hanya kepada Allah. Didik anak kita dalam bentuk agama. Kata Ahmad bin Hanbal, seandainya kau minta sama Allah, seandainya pala kureka dengan Allah Ta'ala. Bahasa konjonya itu, bahasa Makassarnya. Seandainya kau minta sama Allah, kau berdoa sama Allah, dan cuma satu permintaanmu diterima oleh Allah. Kau minta sama Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kami Allah anak yang soleh dan salehah. Mudah-mudahan kita memiliki anak yang soleh dan salehah. Tidak mau pusing, masukkan di pondok pesantren. Di Makassar banyak pondok pesantren. Ada pondok pesantren di Asadia Singkang Pusat. Ada pondok pesantren di DDI Baru Mangkoso. Ada pondok pesantren di Bulukumba. Saya pimpinannya. Mau pusing? Insya Allah. Mudah-mudahan daftarkan anak-anak. Imam ini pondok pesantren Imam Hasim di kota Makassar. Subhanallah, kita mami Pak mau pilih. Ada berkata, Ustadz, anakku mau jadi polisi. Sekarang sudah ada jalur khusus gratis jadi polisi. Yang penting hafal Al-Quran 30 juz. Ada nih. Ustadz, anakku mau jadi tentara. Sudah ada jalur khusus gratis jadi tentara. Yang penting hafal Al-Quran 30 juz. Ini mani bawang. Jadi itu pemerintah sudah baik. Jangan selalu juga bersusun sama pemerintah. Gara-gara apa? Kita mau saja koreksi diri kita, arahkan anak dalam bentuk agama, pintar mengajinya, dia jadi imam, dia tukang azan, pintar ceramah, subhanallah akan memberikan keberkahan dunia dan lebih-lebih nanti keberkahan di akhirat kemudian. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Masya Allah. Ya Habib salam alaika, salawatun. Nah, saya tutup. Ada doa diajarkan para Andre Gurutta, dibacakan ini anak-anak supaya dia pintar mengaji, terbuka wawasannya, terbuka otaknya, supaya dia mudahkan segalanya. Bacakan ini setiap malam Jumat. Menurut bahasa Gina, doa papakatajang ati. Bahasa Indonesianya, doa supaya dimudahkan hafalannya. Bahasa itu mau saja, doa bahasa sorongnya. Ya, bacakan ini doa Pak setiap malam Jumat. Pura kimas sempajam mengaribi uninna Jumat. Habis ki salat Jumat. Habis salat maghrib pas di malam Jumat. Bacakan ini doa. Bagus dibacakan ini ketika anak tak berumur 0 bulan sampai 10 tahun. Kalau berkumis ki jangan. Kita mami natiu. Ya. Bacakan ini doanya. Ya, setelah ibu sudah ki salat maghrib suruh menghadap. Nah, sini ki atau anak tak cucu tak terserah. Setelah itu sebelum kita baca itu doa, baca dulu surah Al-Fatihah sampai waladhdallin amin. Setelah baca amin, baca lagi salawat. Salawat yang paling pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu mau saja. Fatihah, baca salawat. Setelah baca salawat, baca mi doanya. Ini mi doanya. Allahumma nawwar kalba auladi kama nawwartas samawati wal arda binuri syamsi. Napa barakai pun Allah Ta'ala. Sudah dihafal? Belum? Mau dituliskan? Mau? Gampang. Sogo ka kopi. Mudah-mudahan ada berkah, ada manfaat buat kita semua. Sekian dan terima kasih. Sebentar subuh kita akan lanjut. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.